Yo guys, jika tidak terjadi pemantulan harga di level 51 ribuan dolar ini, Bitcoin kemungkinan akan terkoreksi sampai di level 48K. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai update berita kripto terutama Bitcoin yang menurut beberapa analis di Twitter ataupun dari media-media yang di-quote di sini menyatakan pelemahan yang terjadi pada harga si Bitcoin-nya. Akan tetapi teman-teman, apakah ini akan membuat kita panik atau malah kita santai saja karena kita sudah tahu ini permainannya akan seperti apa. Dan untuk itu kita discuss dulu berkaitan dengan materinya, karena per CoinDesk di sini ada Ether dan Mantle yang memimpin pergerakan harga pada umumnya. Akan tetapi Bitcoin ini dari para traders itu tampak seperti akan terjadi koreksi ke 48K. Tanpa bounce dari sini, kita bisa melihat agak sedikit dalam koreksi Bitcoin ini hingga kisaran 47-49 ribu. Akan tetapi menurut saya teman-teman, jika pun terjadi koreksi seperti itu, saya kira itu adalah short term correction. Kemudian teman-teman, kita juga mesti ingat ya bahwa kita ini sudah berada di pre-halving di sini. Dan ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita jadikan semacam referensi, melihat price action yang akan ada semacam volatilitas kayak gitu. Jadi para traders ataupun investor ini sedang memperhatikan ke monthly close untuk harga si Bitcoin. Dan seperti yang bisa kita perhatikan di sini, dua candle merah di mingguan ini merupakan pertanda pelemahan, sedikit pelemahan di sini untuk pergerakan harga si Bitcoin-nya. Dan apabila kita melihat mengenai signal-signal yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan data ekonomi dari Amerika Serikat, kemudian pemotongan suku bunga yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh The Fed, teman-teman, kita bisa perhatikan pada pola si Bitcoin di sini. Apakah kita akan terjadi sideways seperti beberapa minggu yang sebelumnya di Januari di sini, sejak Desember sampai Januari, bahkan awal Februari, apakah kita akan memiliki semacam range seperti ini yang terjadi di area 50-an ribu di sini? Kita akan nge-range di sini dulu, sideways kita di sini, atau malah terjadi koreksi seperti yang dikatakan di awal tadi, hingga 48 ribu itu terjadi koreksi. Yang penting kita sudah bersiap dengan segala skenario yang kemungkinan akan terjadi nanti, sahabat Black Cuan. Karena berkebalikan dari dua sudut pandang tadi, yang bear tadi itu menyatakan ke 47-48K, dari Cointelegraph juga di sini mereka mengquote dari analis kripto juga, Bitcoin Monger di sini, dia menyatakan justru 50.000-50K itu adalah support yang bertahan seperti batu, yang artinya kemungkinan besar kita akan segera melihat harga ini balik lagi ke 53.000 dan akan memangkas orang-orang yang pasang short tersebut, teman-teman. Sementara itu bukan dari Cointelegraph, ini saya kutip sendiri dari Mr. Crypto. Jika Bitcoin ini pada akhirnya nanti teman-teman terjadi pemantulan, entah nanti malam atau besok pagi, seandainya dia terjadi pemantulan di atas 52.200 saja, sementara harga Bitcoin sekarang ini berada di 51.000 ketika saya record video ini, 51.200-an dolar. Apabila menurut Mr. Crypto di atas 52.200 ini akan menyapu orang-orang yang pasang short itu sebesar 1,6 billion US dollar. Teman-teman, ini cukup tebal ini orang yang pasang short di area-area di atas 52.000 di sini. Jadi apabila terjadi pemantulan besar di sini harga si Bitcoin, kena sapulah dia orang yang pasang short di sini. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan bahwa minggu ini kita bisa melihat ada semacam confidence juga terjadi di Ethereum. Kemudian ada di BNB juga ada confidence yang bagus sekali di awal minggu ini. Dan teman-teman, kita akan berbicara beberapa altcoins yang kecil-kecil yang saya anggap sebagai koin yang kemungkinan besar punya potensi bagus di bull run yang akan datang ini, terutama pasca halving. Dan ada satu hal penting yang ingin saya bicarakan di sini di luar chart, di luar berita-berita yang lain, yakni dari sudut pandang Google Trends ya. Saya melihat di sini mengenai minat retail ataupun minat orang-orang terhadap kosakata yang kita sebut Bitcoin ini dengan time frame yang panjang. Di sini saya memperhatikan bahwa
di 2021 itu memang terjadi kenaikan yang tinggi sekali dan itu adalah momen-momen bull runs. Tetapi kalau kita perhatikan ya, sebelum bull runs itu di 2020 ketika halving, itu juga terjadi penurunan minat terhadap si Bitcoin. Artinya jumlah orang di dunia ini yang mencari specific terms tentang Bitcoin itu sedikit. Dan kita juga bisa melihat pada saat ini juga hal yang sama, hanya saja terjadi kenaikan yang lumayan tinggi di sini ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve. Dan sampai Google Trends ini menampilkan kepada kita minat pencarian atau tingginya pencarian terhadap istilah Bitcoin, itu kita baru bilang ini akan terjadi semacam bull run yang gila-gilaan. Untuk sementara itu kita juga bisa perhatikan di sini mengenai long short term holder threshold. Di sini yang menarik adalah para short term holders di sini sudah mulai terjadi kenaikan di sini. Artinya orang-orang yang bermain cepat di Bitcoin ini, yang mainnya mungkin swing dia di sini, itu sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan naik di sini teman-teman. Sementara kalau yang long terms di sini stabil dia di atas ini teman-teman. Oleh karena itu saya memperkirakan seperti dikatakan oleh Bitcoin Monger tadi bahwa kemungkinan Bitcoin ini bisa menyapu orang-orang yang pasang short tersebut. Itu pun kemungkinan teman-teman skenarionya. Dan kemudian sekarang juga kita berbicara sedikit update saya mengenai renders di sini teman-teman. Ini berkaitan dengan Nvidia, pergerakan Nvidia, saham Nvidia itu luar biasa terjadi kenaikan, dan di dalam 90 hari pencarian di Google Trends juga Nvidia ini terjadi kenaikan yang luar biasa tinggi, sahabat Black Cuan, kita bisa lihat di sini. Adapun dampak dari Nvidia ini yang menyita perhatian, itu terjadi juga kenaikan di salah satu token AI, ataupun kita sebut saja di sini render, yang akhirnya mencoba untuk mencapai ke all time high atau membentuk all time high yang baru teman-teman, yang ketika merecord video ini pun render ini sudah berada di $7 seperti itu teman-teman. Render Crypto ini kan merupakan sebuah project yang memungkinkan user itu untuk merender video dengan kualitas 3 dimensi yang berkualitas tinggi dan menggunakan GPU Nvidia. Project ini memang masih pada tahap pengembangan awal, akan tetapi akan memiliki dampak yang signifikan di dalam industri kripto, serta hal ini akan meningkatkan permintaan untuk GPU-nya Nvidia. Jadi seperti itu saya membaca ataupun saya melihat keterkaitannya mereka di sini, terutama Apple yang sudah duluan kerjasama dengan si render ini. Jadi antara render crypto, kemudian Nvidia dan Apple naratif ini, menurut saya ini merupakan salah satu potensi yang besar untuk bull market yang akan datang ini, sahabat Black Cuan. Kemudian sekarang kita beralih ke Ethereum, teman-teman. Yang menarik ini dari Ethereum adalah karena ada Denkin upgrade seperti sudah saya katakan beberapa video sebelumnya. Kali ini ada KuCoin yang menampilkan pollingnya dia, dan polling ini per tanggal 16 Februari, sahabat Black Cuan, di mana 71% melihat pergerakan harga di Ethereum ini akan terjadi pada saat itu. Dan benar saja, harga Ethereum ketika merecord video kali ini pun sudah berada di $3.000 teman-teman. Dan sebelum saya memasuki pembahasan mengenai 3 koin ini teman-teman, harap diingat bahwa ini bukan financial advice, jadi saya tidak mengarahkan ataupun mengajak sahabat Black Cuan untuk membeli ketiga koin ini, tetapi gunakanlah logik yang ada di sini, yang saya berikan di sini atau saya ajak teman-teman berdiskusi untuk melihat ke proyek-proyek yang menurut sahabat Black Cuan punya potensi untuk naik ke depannya. Jadi seperti yang saya katakan, narasi pertama ini berkaitan dengan keamanan, yakni Forta yang berada di dalam narasi security. Dan dalam hal ini teman-teman, kita sudah berbicara Forta ini di beberapa video sebelumnya ketika harganya itu masih jauh di bawah $0,2 pada saat itu. Kemudian Forta ini dalam setahun terakhir sudah terjadi pergerakan yang menurut saya luar biasa bagus, dan kategorinya di sini adalah karena ini adalah fresh project teman-teman, di mana market cap-nya dia sendiri di sini masih $79 juta, di sini masih kecil menurut saya, dan dia ini juga lahir dari tahun 2022 kalau tidak salah. Kalau kita perhatikan di long-nya di sini, ya di sini dia lahir itu di tahun 2022 teman-teman, dan setahun terakhir ini terjadi pergerakan yang menurut saya bagus, apalagi kita sudah dalam persiapan halving Bitcoin. Kemudian yang berikutnya adalah dari narasi game, yakni Myria yang merupakan salah satu token di sini, berada di dalam infrastruktur GameFi di sini teman-teman. Yang ini sudah kita bicarakan semenjak
November kalau saya tidak salah. Mohon saya dikoreksi apabila saya salah penanggalan mengenai kapan terakhir kali kita membahas ini, dan ini sudah kita pantau sejak November, sahabat Black Cuan. Ini saya anggap sama dengan apa yang saya perhatikan juga terjadi di BIM yang merupakan infrastruktur di dalam gaming, sama juga seperti di Super. Dan khusus di sini Myria karena dia merupakan ekosistem yang berada di dalam si Ethereum tadi, seperti saya katakan di awal tadi. Kemudian yang terakhir di sini yang saya pantau juga itu adalah Sidus. Sidus di sini sudah terjadi bagus kenaikan harga per hari ini saja, teman-teman. Kalau tadi infrastrukturnya, maka si Sidus ini merupakan gamenya. Benar-benar real game di dalam narasi GameFi tersebut, teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa semua koin ini akan benar-benar meledak setelah halving, teman-teman. Akan tetapi ini merupakan bagian dari beberapa yang saya pantau di sini, dan saya yakin sahabat Black Cuan itu punya list ataupun daftar dari beberapa narasi yang kalian pantau sendiri. Sedangkan alasan saya kenapa ini saya angkat ya, karena ini merupakan market cap kecil, jadi koin-koin dengan market cap kecil maksud saya di sini, dan seperti itu saya melihat potensi di dalam perkembangan harga di ke depan ini. Dan mengenai Bitcoin yang akan koreksi ataupun tidak terjadi koreksi atau dia malah terjadi sideways, semoga kita tidak panik, tetapi kita santai saja, kita nikmati saja, enjoy the ride guys, let's enjoy the ride. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.